Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Allahku, kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam. Dia yang telah mengerjakan dengan segala karya-karya tangannya, bahkan senantiasa setia dengan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Maka saat pagi hari ini, turunlah atas saudara semua rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kesempatan pagi yang indah ini. Engkau membawa kami kembali untuk memasuki ibadah Sabat. Sekalipun kami harus melalui ibadah live streaming pada pagi ini Tuhan. Kami sedang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sedang beribadah di rumah masing-masing. Mohon kekuatan Tuhan bekerja, hadirat Allah bekerja, menjamah setiap kami semua, setiap jemaat-Mu, setiap umat-umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat semua berkata, amin. Memberkati kita bersama akan beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom dan salam sehat semuanya yang diberkati Tuhan. Doa kami semua jemaat dimanapun saat ini berada, semua sehat selalu. Walaupun saat ini kita sedang diperhadapkan dengan virus corona, tetap teguhkan dan kuatkan hatimu. Karena lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan sedang dicurahkan bagi kita. Percayalah, penuaian besar, kemenangan besar, mujizat besar terjadi atas kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Oh haleluya. Saat ini kami mau undang semua jemaat dimanapun saat ini beribadah. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyembah nama Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan memulihkan bangsa kita. Haleluya. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan Telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan
angkat tangan kita. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, amin, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, lebih lagi kuasanya, kuasanya, amin, dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi, amin. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan tempat ini. Terima kasih. Rindu zamanmu dan zaman. Oh Yesus, Kau berkuasa. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kuasa-Mu dicurahkan buat kami. Haleluya Yesus. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Mari kita tetap teguhkan dan kuatkan hati kita. Tuhan tahu segala kerinduan kita agar virus corona ini segera dilumpuhkan Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Biarkan belas kasihan Tuhan memulihkan bangsa kita, memulihkan negeri kita, dan melumpuhkan virus corona dari kehidupan kita.
sehingga kita dapat kembali beribadah di gereja ini bersama-sama. Kita imani di dalam Tuhan, nama Yesus sanggup melakukan segala perkara. Oh ya Roh Kudus, Engkau turun ya Tuhan. Kami haus rindu akan Engkau. imani. Ya Roh Kudus, Ku haus Tuhan. ku haus padamu. Puaskan sekarang Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanmu. Ya Roh Kudus. Ya
menuntunku. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku. Ku taat Selalu nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan, amin Yesus. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ibadah pagi ini, setelah kami memuji menyembah Tuhan, sebentar kami siapkan hati kami untuk mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus berbicara kepada kami, sehingga kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh akan memberkati kami semua. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, berkati semua sidang jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah karya Roh Kudus senantiasa berkarya, bekerja mengurapi kami semua. Kami sambut firman-Mu kesempatan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat semua berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, shalom semuanya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sementara kita bersama-sama beribadah di rumah, mensyukuri karya Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita diberi umur panjang oleh Tuhan. Itu anugerah yang begitu dahsyat. Untuk itu mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan suara firman Tuhan, yang tentunya firman Tuhan sudah kita nanti bersama selama 1 minggu ini untuk terus memberkati, menyegarkan jiwa kita. Pagi hari ini kami memberikan tema tetap bersukacita sekalipun dalam penderitaan, karena Tuhanku menjadi kekuatanku. Tetap bersukacita sekalipun dalam penderitaan, karena Tuhanku menjadi kekuatanku. Mari bersama kita melihat kitab Habakuk pasal 3. Kita melihat bersama-sama dalam Alkitab Perjanjian Lama, dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19.
Demikian firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Ayat 16 berkata demikian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangkan bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Mari bersama kita berdoa kembali. Firman-Mu akan kami dengar pada kesempatan pagi ini Tuhan. Biarlah kami semua diberkati, dikuatkan, diteguhkan dengan firman-Mu. Dan kami melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sambut jemaat semua yang di rumah, dimanapun berada, shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sukacita dan damai sejahtera ada bersama kita pagi ini sampai selama-lamanya. Tetap bersukacita sekalipun dalam penderitaan, karena Tuhanku menjadi kekuatanku. Itu yang akan kita renungkan bersama-sama, yang kita ambil dari kitab Habakuk pasal 3, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Kitab Habakuk ini ditulis oleh seorang yang bernama Habakuk, dan ini seorang nabi. Dan terjadi sebelum kerajaan Yehuda berada dalam pembuangan. Situasi saat Habakuk menulis kitab Habakuk ini adalah dalam suasana peperangan, di mana ada beberapa bangsa yang terlibat. Salah satunya adalah bangsa Babel yang sedang menyerang. Habakuk hidup dalam kondisi yang tidak nyaman. Habakuk hidup dalam suasana yang sedang perang. Sehingga mau tidak mau, Habakuk harus kuat menghadapi situasi, tahan menghadapi situasi, tabah menghadapi situasi, karena peperangan sedang terjadi. Arti nama Habakuk diambil dari bahasa Ibrani adalah kabak, artinya memeluk atau merangkul. Dalam situasi perang saat itu, kelompok-kelompok Yehuda, bangsa Yehuda dirangkul oleh Habakuk. Dan Habakuk sendiri dirangkul, dipeluk oleh Tuhan. Sehingga situasi yang genting, situasi yang tidak nyaman bisa dihadapi oleh Habakuk. Dan itu menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Dalam situasi peperangan saat itu, tentunya kacau balau.
Pemerintahan kacau balau. Organisasi kacau balau. Lembaga-lembaga instansi kacau balau. Dan masing-masing orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara menjauh dari situasi perang. Dengan cara bersembunyi di tempat yang sunyi dan aman, sehingga tidak terjajah oleh kelompok yang menyerang, khususnya bangsa Babil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan seperti halnya Habakuk menghadapi bangsa yang sedang dihancurkan, diperangi, dimusuhi oleh sekelompok bangsa lain, yaitu bangsa Babel. Hari-hari ini bangsa kita sedang mengalami kekacauan, termasuk pemerintahan, lembaga instansi pemerintahan, organisasi-organisasi yang ada di bangsa kita, termasuk di masyarakat, termasuk di bagian-bagian organisasi-organisasi yang lain. Karena dunia kita sedang dijajah oleh pandemi COVID-19, virus corona. Menghancurkan semua bagian. Dan masing-masing orang sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Supaya COVID-19 ini tidak menyerang. Virus corona tidak menyerang. Masing-masing orang menyelamatkan di rumah, di tempat yang aman. Seperti halnya waktu zamannya Habakuk waktu itu. Walaupun konteksnya berbeda. Satu hal yang harus kita teladani dalam kehidupan Habakuk. Kata Habakuk berarti kabak. Yang artinya memeluk dan merangkul. Justru di tengah situasi yang kacau seperti hari-hari ini, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus saling memeluk satu dengan yang lain. Merangkul satu dengan yang lain. Seperti halnya ketika Habakuk merangkul orang-orang Yehuda. Seperti halnya Tuhan merangkul Habakuk. Artinya, kita harus bisa menyelamatkan orang yang perlu kita selamatkan. Menolong orang yang harus kita tolong. Mendoakan orang yang harus kita doakan. Bahkan menopang orang yang harus kita topang. Dengan apa yang kita bisa perbuat bagi mereka dalam situasi COVID-19 seperti akhir-akhir ini. Ini situasi yang tidak nyaman. Sama halnya Habakuk mengalami situasi yang tidak nyaman. Tetapi yang menarik, walaupun Habakuk di tengah-tengah situasi yang tidak baik, walaupun Habakuk mengalami situasi di tengah-tengah peperangan yang kacau balau, hancur-hancuran, khususnya bangsa Yehuda waktu itu. Namun Habakuk punya sikap yang amat positif. Yaitu dia bisa bersuka cita, bisa bersorak-sorai, bisa beria-ria di dalam Tuhan. Hal ini mustahil untuk bisa dilakukan Bapak Ibu. Kalau dengan kekuatan kita. Sangat tidak mungkin bisa kita lakukan kalau dengan kekuatan kita. Tetapi karena Habakuk mendapatkan pelukan Tuhan, rangkulan tangan Tuhan, maka Habakuk juga bisa merangkul orang-orang Yehuda dengan pelukan kasih, rangkulan kasih, perhatian secara khusus. Dan situasi yang kacau balau itu membuat justru Habakuk tidak menangis. Tetapi tangisan itu adalah tangisan sorak-sorai, tangisan sukacita, tangisan kegembiraan yang luar biasa. Karena apa? Habakuk tahu
Situasi yang kacau balau tidak akan berlama-lama dan itu akan segera berlalu. Habakuk melihat bukan hanya situasi Yehuda yang kacau balau. Karena Babel, karena Kasdim, karena bangsa-bangsa lain yang menyerang. Tetapi ada 5 hal yang biasanya dinikmati, dilihat, dirasakan oleh Habakuk sebelum peperangan ini. Hilang semua Bapak Ibu. Tidak lagi dilihat oleh Habakuk. Dalam situasi yang tidak baik, dalam situasi yang tidak nyaman, dalam situasi yang sedang perang, Habakuk tidak lagi melihat sesuatu yang pernah dilihat. Dia lagi menikmati sesuatu yang pernah dinikmati sebelum terjadi peperangan dalam kepemimpinannya di bangsa Yehuda. Apa itu yang hilang? Yang pertama, kita melihat Habakuk pasal 3 ayat 17. Pohon ara yang dinantikan buahnya saat itu sama sekali tidak berbunga, kosong, apalagi berbuah. Berbunga pun tidak. Saya bisa merasakan betapa gersangnya Habakuk waktu itu. Betapa sedihnya Habakuk waktu itu. Karena pohon ara adalah pohon yang paling banyak bertumbuh di kalangan Israel waktu itu. Bahkan sampai tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-8. Pohon ara di Israel tumbuh di mana-mana. Dan ketika pohon ara berbunga, itu akan mewarnai sebuah warna yang amat luar biasa. Memberikan pemandangan yang menyejukkan. Memberikan pengharapan. Begitu bunganya banyak, maka pohon ara akan mengeluarkan buah yang banyak. Dan itu diharapkan oleh Habakuk. Tetapi saat itu, pohon ara tidak berbunga. Satu tangkai pun tidak ada yang mengeluarkan bunga. Bapak bisa bayangkan, kalau hal itu terjadi dalam diri kita, mungkin kita bisa bertanya kenapa? Situasi perang, situasi kacau, tidak ada satu pohon ara pun yang berbunga. Bahkan tidak bisa diharapkan buahnya. Apa yang dilihat Habakuk sebelumnya hilang dari permukaan. Apa yang dilihat Habakuk sebelumnya tidak nampak. Namun dalam situasi seperti itu, Habakuk tetap mengambil sikap bersukacita, bersorak-sorai, dan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang hilang dari pemandangan kehidupan Habakuk waktu itu? Masih Habakuk pasal 3 ayat 17. Pohon anggur tidak berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi pohon ara tidak berbunga. Habakuk melihat pohon yang lain. Masih ada harapan, oke, kalau pohon ara tidak berbunga. Masih ada pohon anggur yang bisa berbuah. Tetapi pohon anggur di mana-mana yang tumbuh saat itu, ketika dilihat oleh Habakuk, tidak ada satu pohon pun yang berbuah. Tidak ada satu pohon anggur pun yang berbuah. Artinya apa Bapak Ibu? Habakuk tidak lagi ada harapan
untuk memetik hasil dari anggur yang ada itu. Padahal di Israel, kata anggur atau orang yang memiliki anggur itu dilambangkan dengan namanya kemakmuran atau damai sejahtera. Orang yang punya anggur, orang yang bisa memanen, memetik anggur, itu ada kemakmuran di sana. Karena anggur punya nilai yang sangat mahal. Karena buah anggur itu punya jual beli yang sangat mahal. Namun satu, tidak ada sama sekali pohon yang bisa berbuah. Hilang harapan. Jauh dari kemakmuran. Jauh dari damai dan sejahtera. Seperti halnya Bapak Ibu para petani kita. Kalau Bapak Ibu melihat para petani, ketika melihat sawah dengan padi yang begitu subur, petani itu akan tersenyum, akan bersuka cita. Karena apa? Karena sebentar lagi akan panen raya. Petani-petani yang bukan di persawahan tetapi di pegunungan, ketika melihat sayuran-sayuran yang begitu subur, mereka akan sukacita karena sebentar mereka akan panen raya. Kalau saat itu Habakuk mengalami seperti para petani yang sebentar akan menikmati panen raya dengan padi di sawah, panen sayur dengan kebun-kebun di pegunungan, alangkah indahnya Habakuk waktu itu. Tapi hari itu, saat itu, waktu itu, tidak ada satu pohon anggur pun yang berbuah. Namun sangat luar biasa. Habakuk tetap menghadapi dengan bersukacita, dengan bersorak-sorai, dengan beria-ria di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya, mari kita semua, dimanapun kita berada, siapapun kita, mari kita akan belajar seperti halnya Habakuk. Mungkin hari-hari ini tidak ada harapan untuk kita petik. Mungkin hari-hari ini tidak ada harapan yang bisa kita lihat di kebun-kebun kita, di ladang-ladang kita, ataupun usaha warung, toko, kios, apapun, bengkel, apapun, fotokopi, koperasi, atau pekerjaan yang lain. Seolah-olah menjauh. Seolah-olah tidak bisa kita lihat lagi. Mari saya ajak kita belajar seperti Habakuk. Dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap bersukacita, bersorak-sorai, dan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Apa yang hilang dari kehidupan Habakuk? Masih pasal 3 ayat 17. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Yang pertama, pohon ara tidak berbunga, artinya tidak bisa diharapkan buahnya. Masih ada harapan pohon anggur bisa berbuah. Tapi begitu Habakuk melihat pohon anggur, satu pohon anggur pun tidak berbuah. Masih ada harapan dalam kehidupan Habakuk. Dia melihat pohon zaitun. Dan itu merupakan pohon yang bisa menghasilkan hasil dengan nilai yang sangat mahal. Tetapi ketika Habakuk melihat pohon zaitun pun hasilnya mengecewakan. Atau dengan kata lain, tidak menghasilkan apa-apa. Padahal Bapak Ibu, pohon zaitun itu bisa mengeluarkan buah dan buah itu bisa dikelola. Dan itu bisa menjadi minyak yang namanya minyak zaitun. Hasil penelitian para ahli, minimal ada 9 hal fungsi daripada minyak zaitun atau buah zaitun yang sudah dikelola. Yang pertama,
minyak zaitun itu bisa meningkatkan stimulus daya kekuatan fisik manusia. Dengan cara apapun memasak dengan minyak zaitun, ketika kita menikmati masakan itu dari hasil digoreng dengan minyak zaitun, dicampur dengan minyak zaitun, itu bisa menambah, meningkatkan stamina, kekuatan fisik manusia. Hasil penelitian yang kedua, buah dan minyak zaitun itu bisa mencegah berbagai jenis penyakit kanker, Bapak Ibu. Itu bisa dicegah dengan mengkonsumsi buah zaitun atau minyak zaitun. Buah yang sudah dikelola bisa menjadi minyak atau bisa diolah sedemikian rupa, dan itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Kehebatan dari pohon zaitun ketika mengeluarkan buahnya, mengeluarkan hasilnya, mengeluarkan minyaknya, maka bisa mencegah penuaan diri. Orang ini bisa awet muda ketika bisa menikmati, mengkonsumsi dari buah atau minyak zaitun. Ini hasil penelitian. Lalu fungsi yang berikutnya, manfaatnya berikutnya, yang keempat, mensehatkan atau menyehatkan pencernaan, melancarkan pencernaan. Sehingga banyak orang tidak lagi sakit karena pencernaannya terganggu, karena manfaat dari buah atau minyak zaitun. Yang kelima, hasil penelitian, minyak hasil daripada zaitun ini bisa mencegah penyakit jantung, Bapak Ibu. Penyakit jantung itu bisa dicegah. Luar biasa. Bukan hanya itu, yang keenam, ketika mengkonsumsi hasil dari zaitun, itu bisa mengurangi risiko diabetes. Bahkan yang ketujuh, memperbaiki penglihatan mata manusia yang sudah mulai kabur, bisa jernih kembali, bisa tajam kembali melihat alam sekitarnya. Yang kurang lancar membaca, faktor penglihatan bisa lancar membaca kembali. Yang kedelapan, hasil penelitian, ketika orang bisa mengkonsumsi hasil dari pohon zaitun ini, Bapak, bisa mencegah asma. Orang yang sak napas, yang asma itu bisa dicegah. Yang kesembilan, bisa menambah atau membantu proses kecantikan para wanita. Ini luar biasa. Maka harganya sangat mahal. Sulit untuk didapatkan. Tetapi ada, Bapak Ibu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli dan mengkonsumsinya. Karena nilainya mahal. Saat itu sama sekali tidak ada di hadapan Habakuk. Dengan minimal 9 manfaat dari pohon dan buah dan minyak zaitun ini hilang dari permukaan Habakuk. Tidak ada sama sekali. Bahkan sangat mengecewakan. Tapi sekali lagi, walaupun demikian, Habakuk tetap mengambil sikap bersorak-sorak, bersukacita, beria-ria, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Apa yang hilang yang keempat? Masih ayat 17 dari pasal 3 kitab Habakuk. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Di sisi lain, Habakuk tidak lagi melihat pohon ara yang berbunga. Tidak lagi melihat pohon anggur yang berbuah. Tidak lagi melihat pohon zaitun dengan hasil yang baik, bahkan mengecewakan. Tetapi harapan Habakuk masih ada. Barangkali ketika dia melihat ladang-ladangnya,
Dia melihat kebun-kebunnya. Dia melihat tanaman-tanaman yang ditanam di tanahnya. Bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Namun itu pun tidak ada satu hasil dari ladang yang menghasilkan bahan makanan. Oh, ini situasi yang sangat tidak baik. Ini kondisi yang sangat mengerikan. Ini situasi yang membuat kesengsaraan. Kalau Habakuk tidak punya kekuatan Tuhan, dia bisa stres di tengah jalan dalam kepemimpinan Yehuda, Bapak Ibu. Tapi walaupun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tanaman-tanaman yang ditanam tidak menghasilkan hasil apapun, tanah-tanah yang ditanami tidak bisa menghasilkan apapun dari hasil tanaman-tanaman itu. Namun Habakuk tetap mengambil sikap, tetap bersuka cita, bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan. Apakah itu bukan hal yang luar biasa, Bapak Ibu? Mari kita akan teladani kehidupan Habakuk ini. Tidak hanya itu yang hilang dari permukaan Habakuk. 1, 2, dan 3, 4 tadi sudah tidak ada. Tetapi masih ada satu harapan Habakuk. Dia punya lembu sapi, kambing, domba, kandang. Tetapi pasal 3 ayat 17 berkata apa? Kambing, domba terhalu dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Oh, ini menyakitkan. 4 yang diharapkan tidak bisa diharapkan lagi. Masih ada 1 yang diharapkan. Kambing, domba, lembu sapi. Itu pun sama sekali tidak ada di kandang. Artinya kosong, Bapak. Hasil kekacauan akibat daripada peperangan yang terjadi. Menghasilkan situasi menjadi porak-poranda. Kandang-kandang kosong. Kambing domba tidak ada lagi. Bahkan lembu sapi tidak ada dalam kandang. Apa sih yang diharapkan Habakuk kalau begitu? 5 hal yang diharapkan Habakuk sudah tidak ada. 5 hal yang diharapkan Habakuk semua sudah menjauh. Tetapi semangat yang tak patah. Habakuk tetap bersuka cita. Habakuk tetap bersorak-sorai. Habakuk tetap beria-ria di dalam Tuhan. Bahkan kata bersorak-sorai dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, memakai kata alos. Alos artinya melompat-lompat. Situasi yang tidak baik seperti itu, Habakuk bisa bersuka cita dengan melompat-lompat. Habakuk bisa bersorak-sorai dengan melompat-lompat. Habakuk bisa beria-ria dengan melompat-lompat. Itu hal yang luar biasa. Tetapi sekarang pertanyaannya, kuncinya itu apa? Yang menjadi membuat Habakuk bisa melompat-lompat padahal situasinya sangat tidak baik. Yang pertama, pasal 3 ayat 1 kitab Habakuk. Karena Habakuk seorang yang suka berdoa dengan meratap kepada Tuhan. Yang pertama apa? Habakuk seorang nabi yang suka berdoa dan meratap kepada Tuhan. Itu pasal 3 ayat 1. Yang kedua, pasal 3 ayat 16 bagian B. Habakuk ketika menghadapi situasi yang tidak baik, dihadapi dengan tenang. Artinya dengan sabar, artinya apa? Tidak panik, artinya apa? Tidak khawatir. Karena Habakuk percaya Tuhan pasti akan menolong. Dan yang ketiga, pasal 3 ayat 19 bagian A. Karena Habakuk menjadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan Habakuk. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, karena Habakuk seorang penyair, seorang penyanyi, seorang pemuji.
seorang yang suka memuji-muji, seorang yang suka menyembah, seorang yang suka menyanyi. Maka Bapak Ibu, mari hadapi COVID-19 ini dengan banyak berdoa dan meratap kepada Tuhan yang pertama. Dengan kita menghadapi bukan dengan kepanikan, tapi hadapi dengan tenang. Dan yang ketiga, jadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Dan yang keempat, hadapi COVID-19 ini dengan sering memuji Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan. Maka akibatnya Bapak Ibu kita baca di ayat yang terakhir dari kitab Habakuk pasal 19 bagian B. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kesempatan pagi ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan hidup kami seperti halnya Habakuk. Sekalipun kondisi yang tidak bersahabat dengan kami, tapi jadikan kami seperti pribadi Habakuk yang punya iman yang luar biasa. Sehingga dia percaya peperangan waktu itu berlalu dan benar Tuhan menolong Habakuk dan akhirnya berlalu. Seringkali kami menghadapi hal-hal yang hilang dalam kehidupan kami karena COVID-19 ini. Pekerjaan kami hilang, usaha kami hilang, pendanaan kami hilang, pelanggan-pelanggan warung kios kami hilang, pelanggan-pelanggan di bengkel kami hilang. Bahkan apapun yang pernah kami lihat, tidak kami lihat lagi. Akibat kekacauan karena COVID-19. Tapi pagi ini kami akan belajar seperti halnya Habakuk. Tetap berdoa meratap kepada Tuhan. Yang tentunya dibungkus dengan iman dan percaya. Bahwa Tuhan akan menghentikan COVID-19 ini dengan cepat. Kami terus akan menjadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan menghadapi situasi COVID-19 ini dengan tenang dan bukan kepanikan. Kami akan hadapi COVID-19 ini dengan kami suka memuji, menyembah Tuhan. Sepertinya Habakuk. Maka kami akan mendapatkan kemenangan. Ada kekuatan baru yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berkati kami semua dengan firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Mari kita akan berikan persembahan untuk Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kami akan mendasari dengan firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 118 ayat 24 sampai ayat 26 berkata seperti ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat pada pagi ini. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat apa yang Tuhan perbuat untuk kami. Sehingga kami boleh memberikan persembahan yang terbaik pada kesempatan pagi ini. Diberkatilah sidang jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Siapapun kami. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan berkati. Sidang jemaat Tuhan memberkati dengan usaha-usaha mereka. Baik yang bertani, yang berternak, yang berkebun, yang punya bengkel, yang punya warung di rumah, di pasar, yang punya kios, yang punya koperasi, punya fotokopi, bahkan yang bekerja menjadi karyawan kantor,
karyawan pabrik, yang pangkas rambut, yang rias pengantin, yang guru swasta, guru negeri, yang pensiunan, yang pijet, yang notaris, yang dokter, yang perawat, yang menangani bagian-bagian pembangunan, demikian juga yang buruh, yang ojek, yang driver, yang marketing, sales, semua Tuhan berkati. Yang sekolah online, yang kuliah online, Tuhan berkati. Para pengajar-pengajar Tuhan berkati. Sekarang Tuhan, kami berdoa usaha anak-anak-Mu, sekecil apapun diberkati Tuhan, dan usaha itu bisa mendatangkan berkat. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami, dari presiden sampai tingkat rendah RT. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan biarlah virus corona akan segera berhenti dalam nama Yesus. Dan akan segera berlalu. Dan kami semua bisa beribadah seperti beberapa waktu yang lalu. Kami semua berada dalam kesehatan, kekuatan, dan tidak dihantui dengan ketakutan karena virus corona. Siapapun kami Tuhan berkati. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus menjadi sembuh dalam nama Yesus. Rumah tangga diberkati Tuhan. Yang bergumul keuangan diberkati Tuhan. Yang bergumul untuk pekerjaan diberkati Tuhan. Yang bergumul untuk biaya kuliah, sekolah anak-anak mereka, semua diberkati Tuhan. Para dokter, para perawat, para bidan, tim medis, engkau yang bekerja dimanapun kau berada, siapapun engkau, kami sebagai hamba Tuhan berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai para dokter, hai para bidan, hai para perawat, hai para karyawan, dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, poliklinik, engkau dan keluargamu dijagai Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan. Dan pasien-pasienmu semua akan sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Tuhan, buat kami boleh bersuka cita, seperti halnya Habakuk bersuka cita, karena Tuhan menjadi kekuatan kami. Mari bersama kita berdiri bersama-sama. Tarakan tangan terima berkat pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini sekalipun engkau di rumah masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah sukacita dari Tuhan. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah mujizat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Seperti halnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Habakuk setelah melewati masa kesukaran dan kesulitan dalam kehidupannya. Terimalah itu semua dan berkat bersumber Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus yang dipersekutukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati Bapak, Ibu, saudara semua dimanapun kau berada pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu di rumah, dimanapun berada, Tuhan memberkati. Shalom dan salam sehat. Amin.